Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Tahukah setiap kita panggilan kita masing-masing sesuai dari firman Tuhan, karena Yesus berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Ya, Anda bisa menemukan firman dari Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Anak manusia mengacu kepada pribadi Yesus. Dia datang ke dalam dunia bukan menjadi pribadi yang dilayani, tapi dia memberikan contoh, dia memberikan teladan bahwa dia juga melayani. Jadi poin yang kedua, panggilan untuk seorang hamba Tuhan. Ketika Anda berkata bahwa saya adalah hambanya Kristus, berarti sebuah panggilan ilahi untuk melayani, bukan untuk dilayani loh saudara. Yesus memberikan teladan bahwa seorang hamba itu harus melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah, dengan sebuah pemahaman pengertian yang kudus, sehingga dia melakukan segala sesuatunya karena cintanya kepada Tuhan. Garis bawahi, karena kasihnya kepada Tuhan dia menjadi hamba. Jadi kalau seorang hamba yang dia berkata dia hamba Tuhan tapi maunya dilayani, tentu ada sesuatu yang perlu diluruskan kembali. Tapi seorang hamba harusnya dia melayani, dia memberi total hidupnya. Dia enggak bersungut-sungut, dia enggak setengah-setengah, bahkan dia enggak bermalas-malasan. Dia tidak selalu enggan untuk melakukan pelayanan, bukan demikian. Tapi dia dengan api yang menyala, dengan kekuatan Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam hidupnya. Seorang hamba harusnya gemar, giat, dan selalu bergiat untuk melakukan hal-hal yang merupakan sebuah pelayanan. Yaitu apa? Penyerahan diri, pemberian hidup, dan totalitas seperti halnya Yesus. Kalau Anda lihat bagaimana selama 3,5 tahun dia memberikan teladan yang baik dalam hal melayani. Bertemu dengan orang miskin dia datang, dia enggak enggan. Bertemu dengan orang yang sakit dia datang, ya, dia menyentuh, dia bersama-sama. Bahkan Alkitab bilang dia bersama-sama dengan orang berdosa. Jadi tidak ada gap, tidak ada pembatasan, tidak ada tembok yang terjadi di sana, karena dia datang benar-benar untuk menyentuh yang terhilang, menyentuh yang sakit, menyentuh yang jauh. Bahkan di bagian lain ada orang-orang yang lapar, jumlahnya cukup banyak, ya, lebih dari 5.000. Yesus dengan murid-muridnya memberi mereka semua makan, saudaraku, sampai kenyang, bahkan sampai tersisa. Artinya apa? Yesus memberikan teladan arti melayani, bersama-sama dengan orang berdosa, bersama-sama dengan orang yang lemah, bersama-sama dengan orang yang miskin, bersama-sama dengan umat Tuhan yang hari itu perlu figur seorang gembala. Buat kita, pemahaman kita hari ini, ketika engkau berkata aku hamba, mari kita juga turun ke bawah, melihat kebutuhan mereka, bersama dengan orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan, ya, bukan hanya berkecimpung di dalam satu lingkup yang dikatakan zona nyaman saja. Bukan demikian. Tapi mari kita menjadi hamba Tuhan. Bukan tentang jabatan, bukan saudara. Bukan juga tentang titel kita, bukan. Tapi tentang pelayanan, tentang penyerahan, tentang pemberian hidup. Baik itu di mimbar maupun juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, saya mau katakan bahwa di luar sana banyak orang yang perlu pertolongan kita, perlu sentuhan kasih kita, perlu pelayanan kita. Mari kita mau terjun, kita mau bersama-sama, kita mau total memberikan diri kita, memberikan hidup kita untuk pelayanan. Karena Tuhan juga melakukan hal demikian. Ya, tentu dalam hal ini kita ada pelayanan, ada keluarga. Tentu kita akan bijak berkomunikasi dengan keluarga kita masing-masing. Saya masih berbicara mengenai hamba, saudaraku. Ya, jadi konteks kita adalah hamba. Bagaimana menjadi hamba yang sesungguhnya. Dalam hal ini adalah menjadi hamba Tuhan. Anda dipanggil untuk melayani, bukan hanya untuk dilayani saja. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman yang bisa kami terima. Engkau datang dalam dunia untuk melayani. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana melayani yang sesungguhnya. Ada pengorbanan di sana, ada totalitas di sana, ada fokus di sana. Dan kami rindu hidup kami pun, siapapun kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang menyerahkan diri kepada Tuhan, pakai kami Tuhan.
sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu kuat dan firman-Mu yang selalu menolong kami setiap saat. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.